Sampai ke mana, Bu? Itu udah rupanya dijemput oleh Pak Rocky ya. Iya, dimulai gimana? Oke, ya. Terima kasih teman-teman. Kita barusan selesai dilakukan pemeriksaan. Pada intinya ada 58 pertanyaan dan semuanya sudah dijelaskan. Dari hasil pertanyaan-pertanyaan tadi, semuanya itu semakin terbuka persoalan ini. Artinya kapan terjadinya, menggunakan apa, semua sudah dijelaskan sama kita. Seperti itu. Ada 58 pertanyaan. Itu termasuk buktinya juga disampaikan? Ya, bukti disampaikan karena ada beberapa rekaman-rekaman percakapan, itu bagian dari pemeriksaan tadi, disampaikan semua. Jadi selain beberapa pertanyaan juga, Diki juga menyampaikan saksi-saksi yang mengetahui persoalan ini, tapi saksinya harus saya lindungi, saya tidak boleh sampaikan. Seperti itu. Nik, lega gak, Nik? Hah? Lega gak? Alhamdulillah lega, udah selesai, akhirnya nggak ada BP lagi, udah selesai, tinggal nunggu dipanggil yang terlapornya. Mungkin udah ada dia. Hah? Udah pasti baju orang nggak? 1 juta %. Tadi sempat kesulitan Ya, nggak? Kan ini sempat kesulitan dia dari jawab pertanyaan. Enggak sih, enggak Lancar, ya? lancar karena kan semua udah diketahui kan, tinggal dia ditanya dijawab gitu aja, lancar semua. Niki, mungkin dari Yang beberapa diperdalam pertanyaan apa atau sih? fakta yang terungkap di atas ada yang bikin geram nggak sih? Geram semua lah, kalau geram ya geram semua. Dokter Rocky juga geram pas tahu ya kan, karena waktu hasil visum kan Dokter Rocky juga tahu, Dokter Rocky juga dikasih tahu ternyata emang betul begitu, karena kan Dokter Rocky kan juga dokter kan. Iya. Jadi ya kalau ditanya geram apa enggak pasti geram sebagai orang tua. Niki, tadi pertanyaannya yang diperdalam oleh penyidik seputar apa aja sih? Nggak boleh kita sampaikan. Yang terpenting dari pertanyaan tadi itu ada yang paling inti ditanya tadi. Laura Mezani Mawardi itu siapa? Itu anak saya yang lahir tanggal sekian. Terus apa buktinya kalau itu anakmu? Ini buktinya dikeluarkan sama Niki. Jadi buktinya akte kelahiran masih asli, kartu keluarga masih ada. Itu yang membuktikan bahwa Laura itu adalah anaknya Nikita Mirzani, bukan anaknya orang-orang yang teriak-teriak selama ini. Ya, paham? Itu yang paling penting. Kalau itu saya jawab boleh, yang lain saya tidak boleh jawab. Karena yang lain itu menjelaskan tentang peristiwa kejahatan yang lagi dilaporkan, jadi tidak boleh. Tapi kalau identitas Laura sudah dijelaskan, dia anaknya Nikita. Jadi yang punya hak adalah Nikita Mirzani berdasarkan akte kelahiran dia belum 18 tahun. Oke? Kan ini kalau misalkan Fadil jadi tersangka emang beneran mau jadi rubuhin rumahnya Pak Fadil? Jadi Jadi tadi udah konsultasi juga, boleh nggak dirobohin rumahnya, tapi katanya nggak bisa masuk mobil buat ngancurin rumah, jadi terpaksa harus sewa tukang, mungkin 20 orang untuk merubuhin rumah. Kan ini ada isu dua, ada isu aja gitu kan, ada isu katanya Rasman udah mau ngelepas jadi kuasa hukum. Nah itu Gimana pandangan? yang kenal Bang Rasman, ya sekarang kita Biar panggil Rocky aja. Abang. Gimana? biar oke aja yang jawab. Pura-pura ninja lagi. Kalau saya sih cuman kalau seandainya udah disuruh Niki untuk menanggapi, saya hanya bisa katakan misalnya saya contoh Bang Fahmi ya, kalau kita sebagai kuasa hukum itu sehendaknya kita berbicara sesuai substansinya saja, jangan melebar kemana-mana ke A, ke B, ke C, sehingga jadinya takutnya jadi blunder sendiri. Dari awal juga sudah saya bilang, seandainya kalau mau mengambil kasus seperti ini tolong hati-hati, jangan sampai malah jadinya nama baik abang atau saya bilang Bang Rasman akan jadinya tercemar, karena sebenarnya duduk kasus ini kan udah jelas sekali ya sebenarnya, tapi karena terlalu jauh menurut saya, terlalu melenceng kemana-mana antara A, I, U, E, O, akhirnya ya jadinya blunder sendiri. Lainnya kalau menjadi kuasa hukum, misalnya kalau saya lihat Bang Fahmi ya, kalau kalian sebagai wartawan kan kalau kalian tanya A, beliau jawab A. Kalau seandainya udah di luar dari substansinya, beliau tidak mau menjawab. Maka dari itu pentingnya juga ya strict aja deh ke permasalahan ini. Kalau seandainya nanti beliau udah nggak mau lagi jadi kuasa hukum, karena pernah saya beliau bilang waktu konferensi pers waktu lagi di Zoom bareng dari awal dengan saya dengan Niki, dia bilang kalau seandainya memang ditemukan untuk adanya kebohongan kliennya dia akan mundur. Nah saya mau lihat nih apakah mundur atau tidak ya, tapi kayaknya udah telat ya, udah mundur. Saya jangan ragu, jangan takut untuk segera melaporkan ke kepolisian terdekat di rumah masing-masing.
masing-masing, daerah masing-masing. Insya Allah kok polisi pasti bakal menindaklanjuti. Dan Laura nanti bakal diperiksa juga kan? Iya. Udah siap mendampingi juga kan? Siap. Mendampingi gimana? Ya. Banyak yang mau dampingi tuh, ada Dokter Rocky juga sebagai penenang yang kita tahu kan Bapak Peri ya. Ya, ada juga abangku nanti, ada juga aku, ada Bang Fahmi, semuanya udah siap mendampingi. Jadi kapan mungkin akan bertemu secara langsung sama lo? Pasti ketemu, minggu depan pasti ketemu. Tapi saya senangnya sih dengan berjalannya waktu semua baik ya, akhirnya terbuka semuanya, siap tabir semua orang yang selama ini Laura Bella, akhirnya kita lihat ya kualitas orang itu, bagaimana orang-orang itu menjelekkan Laura ya. Banyak sekali kalian lihat dengan konferensi persnya, ada juga yang melakukan live ya. Menjelekkan Laura dengan fitnah-fitnahan. Itu Laura harus tahu itu orang, kualitas orang yang selama ini dia bela. Mungkin saya pikir bukan dia bela, tapi diduga terbrainwash otaknya, memikirkan seakan-akan mereka itu orang lain. Oh iya, dari dulu juga udah protek, cuma kan kalau udah lepas dari genggaman kan yang bisa apa. Tapi kan sekarang yang penting sudah diperbaiki, sudah insya Allah juga dalam waktu dekat mungkin bisa masuk, bisa digenggam lagi sama saya gitu ya. Doain aja semoga masalah ini cepat selesai supaya nggak berlarut-larut. Yang ketiga, waktu Laura masih dalam tinggal sama Niki, bagaimana Niki benar-benar menjaga anaknya ini gitu aja. Dan saya tidak pernah menelantarkan anak ya, karena dari bayi sampai umur 16 tahun disekolahkan dengan baik. Ya mungkin ada missnya di 1 tahun ke belakang ini gitu, karena dia kan jauh sekali di UK. Saya nggak pernah manusia kera, saya nggak mau mengomentari Masuk Ilami, jadi kalau mau nanya seputaran manusia aja. Ini masih bolehin Laura sekolah di luar? Lola sekolah, orang pasti akan sekolah lagi. Sudah dipersiapkan semua sekolahnya, masih di luar negeri, tapi tidak saya kasih tahu di mana. Ini mas kedokteran aja ya. Saya nggak kenal keluarga kera Eda itu, jadi saya tidak mau menanggapi, karena biar bagaimanapun permasalahan ini dimulai itu dari manusia kera itu. Harusnya Laura bersekolah dengan baik di asrama, yaitu sekolah di Taunton. Taunton itu di UK adalah sekolah nomor 2 terbaik, dan itu bukan murah, sekolah itu mahal sekali. Hanya orang-orang yang berduit yang bisa masuk ke sekolah itu dan yang berotak pintar. Nah, gara-gara dia mendekati anak saya terus, Laura, akhirnya Laura jadinya terpancing, malah kabur dari asrama. Niki, menyesal nggak sih belakangan itu anarkis? Menyesal, ya menyesal tidak menyesal. Ini kan hidup ya. Kita kan nggak pernah tahu ke depannya bakal dapat musibah apa lagi. Jalanin aja. Kalau memang ada yang salah kita betulin. Nanti bakal lebih protek juga kita biar Iya, Kak Laura sampai tua pun akan saya protek kalau saya masih berumur panjang. Nanti ketika Laura bakal sekolah lagi kan dari keluar ada pengawasan khusus atau seperti apa nggak sih? Nggak ada, kan karena sudah dewasa mungkin dia bisa belajar dari masalah yang sekarang. Siapa tahu banyak perubahan, amin, ya kan? Ya, karena dia anak satu-satunya perempuan dan Laura banyak sekali cita-citanya yang ingin dia capai. Dia itu anak super pintar. Laura itu arti tertinggi di sekolahnya, dan dia masuk tahun itu bukan karena bayar. Di UK itu nggak ada sogo-sogo kayak di Indonesia. Jadi kalau kalian nggak pinter, kalian nggak bisa masuk. Walaupun punya uang bermiliar triliun pun sekalipun nggak bisa masuk sini. Jadi Laura anak yang pinter, anak yang pandai. Sayang sekali kalau dia tidak melanjutkan sekolahnya. Makanya dari sekarang ini aku, Dr. Rocky, Bang Fahmi semuanya sibuk cari sekolah yang terbaik di luar negeri supaya tidak terkontaminasi dengan makhluk-makhluk astral di Indonesia. Tapi rencana itu sudah diketahui Laura atau? Laura sudah tahu. Sekarang dia lagi belajar juga di Rumah Aman. Dia nggak pandai baca buku. Dia juga saya kirimin video-video dari orang-orang yang dia bela, ternyata bicaranya seperti itu. Alhamdulillah sedikit demi sedikit ada perubahan yang baik. Laura boleh pacaran lagi ya? Boleh, asal jangan sama Kak Semir dan sejenisnya. Atau mau ada rencana jodohin gitu, ketemuin sama laki-laki yang baik? Pasti ketemu nanti. Tapi biar Laura sekolah dulu, karena dia pasti rindu sama sekolah. Kapan rencana terhadap uang?
Laura belum tahu pulangnya kapan, kan masih dalam proses. Ini masih dalam proses. Dan itu bisa sebagai seorang ibu, nanti sebagai seorang ibu pelajaran apa yang didapat? Sebagai seorang ibu, pelajaran yang didapat, iya banyak sekali ya. Walaupun kita melakukan yang terbaik, pasti ada kurangnya terus di mata anak. Mau memberikan yang terbaik, pasti anak ada yang nggak setuju. Tapi ya resiko menjadi orang tua, apalagi single parent, ya nikmatin aja. Laura sendiri ada penyesalan? Menyesal pasti, harusnya kan dia bentar lagi kuliah nih. Dan Laura pasti kalau kuliah lulus dari tahun dia pasti bisa dapat kampus-kampus yang ternama di dunia. Itu udah dijamin pasti. Cuma gara-gara si Kang Semir ya kan, dan keluarga Mas Tuki Lami, akhirnya dia harus menunda pendidikannya, tapi tidak apa-apa. Ya kan yang paling tadi saya yang tadi saya kasih tahu, Laura anak yang pintar, pasti dia bisa mengejar pelajaran-pelajaran yang penting. Niki, kamu sudah berpersangka nggak sih Niki dengan sudah selesai dengan M. Laura jadi benci sama Fadel? Iya, Mbak, dia sadar bahwa kenapa ya? Itu ya, gitu lah, pokoknya kurang lebih. Niki, kamu sudah berbesar hati belum dengan kondisi Laura sekarang? Sudah kita harus ikhlas dong, ya kan? Waktu kan tidak bisa diputar. Jadi yang sudah terjadi diikhlaskan, sekarang lagi pengobatan juga supaya jasmani, rohaninya Laura juga